Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku masih ingat hari pernikahanku seperti baru kemarin aja. Udah 4 tahun berlalu, tapi setiap kali lihat foto itu di HP, rasanya semua kembali hidup. Hari itu aku cantik banget. Bukan sombong, tapi memang iya. Gaun putih sederhana yang kupakai bikin aku merasa kayak putri. Makeup natural, rambut digerai, dan senyumku lebar banget karena akhirnya hari ini jadi nyata. Faris, suamiku waktu itu, juga kelihatan ganteng banget. Dia pakai jas biru gelap, rambutnya rapi, senyumnya manis. Aku ingat betul saat dia pegang tanganku pas kita berdiri di pelaminan. Jemarinya sedikit gemetar. "Kamu takut?" tanyaku pelan. Dia cuma tersenyum dan bilang, "Enggak, cuman nggak percaya aja akhirnya kita sampai di titik ini." Aku senyum-senyum sendiri waktu itu. Merasa dicintai, dirawat, dan punya masa depan yang pasti. Siapa sih yang nggak pengen gitu? Menikah dengan orang yang benar-benar kita cinta, hidup tenang, punya anak, dan bertahun-tahun nanti masih saling sayang meskipun sudah tua. Cinta yang bikin semua berharga kami menikah muda. Aku 23, Faris 25. Banyak orang bilang kami terlalu cepat, tapi kami yakin. Kami udah kenal cukup lama, hampir 2 tahun pacaran. Meski awalnya hubungan kami cuma teman biasa, tapi entah gimana, perlahan-lahan perasaan itu tumbuh. Pertama kali dia nyatain perasaan, aku malah mikir dia bercanda. Padahal dia serius banget, sampai akhirnya aku luluh. Pacaran sama Faris tuh enak. Dia sabar, nggak posesif, tapi selalu ada kalau aku butuh. Kadang kalau lagi kerja shift malam, dia tetap anterin aku pulang. Kalau aku lagi sakit, dia langsung beli obat dan masakin bubur. Emang kadang-kadang agak cuek, tapi itulah yang bikin aku merasa aman. Dia nggak overprotective, tapi tetap peduli. Waktu itu aku bekerja sebagai admin di sebuah startup kecil di Jakarta. Gaji pas-pasan, tapi cukup buat hidup. Faris kerja di perusahaan ekspedisi. Dia mulai dari staf lapangan, tapi berkat kerja keras, dia naik posisi cukup cepat. Aku bangga padanya. Setiap kali dia cerita tentang pencapaiannya, aku selalu dengerin dengan senyum lebar. Setelah menikah, kami tinggal di kontrakan kecil dekat Bekasi. Tempatnya nggak besar, cuma 1 kamar, 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tapi buat kami, itu rumah. Rumah pertama kami. Rumah untuk membangun masa depan bersama. Hidup sederhana. Tapi bermakna hari-hari kami berjalan biasa. Bangun, pagi, sarapan bareng, lalu berangkat kerja. Pulang sore, makan malam, nonton drakor, lalu tidur. Kadang-kadang ada pertengkaran kecil, misalnya soal uang, atau dia pulang telat tanpa kabar. Tapi setelah marah-marah, biasanya dia yang duluan minta maaf, entah lewat pesan singkat atau telepon. "Maaf ya, tadi meetingnya kelamaan," katanya waktu itu pas pulang jam 10 malam. Aku cuma jawab, "Ya udah, besok jangan lagi." Dan selesai deh masalahnya. Aku merasa hidupku stabil. Ada cinta, ada harapan, ada usaha. Aku bahkan mulai menabung buat rencana liburan ke Bali. Impian kecil yang ingin kami wujudkan bersama. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Kehamilan yang membawa perubahan di bulan ke-6 pernikahan, aku mulai merasa aneh. Telat haid, mual di pagi hari, susah tidur. Aku sempat mikir, jangan-jangan, tapi aku belum berani bilang apa-apa ke Faris. Aku beli tes pack sendiri, lalu tes di kamar mandi. Hasilnya positif. Aku duduk di lantai kamar mandi beberapa detik. Deg-degan, senang, takut, campur aduk. Aku nggak tahu harus bereaksi gimana. Ini pertama kalinya aku hamil, dan aku masih muda. Tapi aku juga excited. Aku akan jadi ibu. Faris akan jadi ayah.
Malam itu, aku kasih tahu dia. Wajahnya langsung berubah. Senyumnya mengembang. Beneran? Tanyanya nggak percaya. Aku angguk. Dia langsung peluk aku erat banget. Aku bakal jadi ayah yang baik. Ya, aku janji, katanya sambil masih memelukku. Sejak saat itu, perubahan mulai terasa. Faris jadi lebih rajin pulang tepat waktu. Dia juga mulai cari tambahan kerjaan supaya bisa biaya persalinan dan perlengkapan bayi. Aku senang melihat semangatnya, tapi kadang aku juga capek. Ngidam, mual, badan pegal, rasanya berat banget. Untungnya, Faris selalu ada di sampingku. Dia sering bawain teh hangat sebelum aku bangun tidur. Malam-malam kalau aku susah tidur, dia temani sampai mataku berat. Aku merasa dilindungi, dilayani, diistimewakan. Tapi, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu perasaanku. Sesuatu yang sebenarnya bisa jadi cuma paranoia, tapi entah kenapa, perlahan-lahan mulai membuatku ragu. Tanda-tanda yang mulai mengganggu beberapa minggu setelah tahu aku hamil. Aku mulai menyadari perubahan pada sikap Faris. Dia jadi lebih sering telat pulang. Alasannya selalu sama. Meeting, kerja lembur, atau ada urusan kantor mendadak. Aku coba percaya. Aku pikir dia hanya sedang sibuk karena mau punya anak. Tapi suatu hari, aku iseng-iseng lihat HP-nya pas dia tertidur di sofa. HP-nya nggak dikunci. Aku cuman mau lihat notifikasi cuaca, tapi tiba-tiba muncul notifikasi WA dari nomor yang nggak ku kenal. Isinya cuma, "Sampai mana? Aku tunggu ya." Aku langsung tutup HP-nya dan pura-pura nggak lihat apa-apa. Tapi hatiku mulai nggak tenang. Aku nggak langsung konfrontasi. Aku coba tenangkan diri. Mungkin itu cuma rekan kerja, atau saudara, atau siapa tahu mantan yang masih kontak. Tapi dari situ, aku mulai perhatikan perilaku Faris lebih teliti. Dia jadi lebih sering matiin HP, atau taruh HP-nya di tempat yang agak jauh. Kalau aku ajak bicara, dia jadi agak ketus, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mulai merasa sendirian. Padahal sebelumnya, kami sangat dekat. Sekarang, rasanya, ada tembok tak terlihat yang mulai berdiri di antara kami. Ketika keraguan mulai menggerogoti, aku coba ngomong ke sahabatku, Nisa. Aku bilang, kalau ada yang beda sama Faris. Dia langsung bilang, jangan paranoid dulu. Bisa aja dia cuma stres karena kerjaan dan mau punya anak. Lagian, lo kan belum nemuin bukti jelas. Aku coba percaya. Tapi semakin hari, perasaan itu nggak hilang. Aku mulai merasa nggak nyaman. Aku bahkan sempat mikir, apa aku nggak pantas jadi istri yang baik buat dia? Apa aku salah ngurus rumah? Salah ngomong? Salah apa? Padahal seharusnya aku fokus pada kehamilan. Seharusnya aku bahagia. Tapi ketidakpastian itu mulai menggerogotiku. Bayi kecil yang kuandalkan. Meski begitu, aku tetap berusaha menjaga semangat. Aku fokus pada janin di dalam perutku. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, ini semua bukan tentang aku dan Faris. Ini tentang dia, tentang bayiku. Aku mulai belajar banyak hal tentang kehamilan. Ikut grup WA ibu hamil, baca artikel, bahkan ikut kelas prenatal yoga. Aku ingin jadi ibu yang baik. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk anakku. Faris sempat protes karena aku terlalu sibuk. Lu jangan kebanyakan ikut sini ikut situ. Istirahat aja, biar bayinya sehat, katanya suatu hari. Aku cuma jawab, iya, tapi aku juga perlu persiapan. Biar nanti nggak bingung sendiri. Dia cuma diam. Tapi dari cara dia menatapku, aku merasa seperti dia nggak sepenuhnya mendukung. Pertanyaan tanpa jawaban sampai di titik ini, aku mulai bingung. Apakah semua ini cuma paranoia? Atau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan? Aku nggak tahu harus percaya atau tidak. Yang jelas, suasana rumah tanggaku mulai berubah. Tidak sehangat dulu, tidak seceria dulu. Dan aku mulai merasa bahwa hidupku nggak lagi seperti yang aku impikan. Sejak kehamilanku memasuki trimester kedua, kondisi tubuhku mulai membaik. Mual-mual di pagi hari berkurang. Badan terasa lebih ringan. Meski begitu, aku masih sering lelah dan butuh istirahat lebih banyak. Tapi justru di saat itulah, perubahan pada sikap Faris makin terasa.
Dia mulai jarang pulang tepat waktu. Bahkan beberapa malam, dia nggak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama. Ada kerjaan mendadak. Atau aku tidur di kantor aja soalnya ada tamu dari luar kota. Aku mencoba percaya. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma fase sementara. Dia lagi sibuk karena mau punya anak. Lagian, dia udah janji bakal jadi ayah yang baik. Tapi, entah kenapa, kata-kata itu nggak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh di hatiku. Waktu bukan teman lagi, waktunya pulang makin enggak menentu. Kadang jam 9 malam, kadang jam 11. Bahkan ada kalanya dia baru pulang pas subuh. Kalau ditanya, jawabannya selalu singkat. Lagi sibuk banget, katanya sambil langsung rebahan di kasur. Aku coba ngajak ngobrol santai. Tanya tentang kerjaannya, rencana besok, atau sekadar cerita tentang hariku. Tapi dia selalu menjawab dengan nada cuek, seperti nggak peduli. Aku, ketemu dokter tadi siang, ujarku suatu kali pas kami makan malam. Oh iya? Gimana hasilnya? Tanyanya tanpa angkat kepala dari HP-nya. Janinnya sehat, sudah mulai aktif juga. Oh bagus. Jangan lupa minum vitamin ya, katanya datar. Aku diam, nggak ada antusiasme, nggak ada senyum. Hanya jawaban basa-basi yang kayaknya dibuang begitu aja. Aku sadar, dia sedang jauh dari pikiran dan hatinya. HP yang selalu dikunci satu hal yang mulai bikin aku gelisah, HP-nya. Dulu, HP-nya selalu tergeletak bebas. Aku bisa buka kalau mau cari lagu atau lihat cuaca. Tapi sekarang, HP-nya selalu dikunci. Bahkan kalau dia tertidur, HP-nya selalu deket tangan atau disimpan di tempat yang nggak gampang dijangkau. Aku pernah iseng nanya, kenapa HP-nya selalu dikunci, takut dicuri? Faris cuma jawab singkat, iya, takut kalau ada orang iseng buka. Aku pura-pura nggak curiga, padahal setiap kali dia balas WA dengan cepat, tapi nggak mau tunjukin layarnya, hatiku mulai panas. Sampai suatu hari, saat kami lagi di mobil, tiba-tiba HP-nya berdering. Nama kontak yang muncul bukan nama yang ku kenal. Iseng, aku tanya. Siapa? Tuh. Faris langsung menyambar HP-nya. Temen kantor. Aku cuma angguk-angguk. Tapi dari cara dia merespons, aku yakin dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kecurigaan yang semakin kuat. Beberapa minggu kemudian, aku pergi belanja bulanan bareng sahabatku, Nisa. Kami makan siang di sebuah kafe dekat pasar modern. Ceritaku tentang perubahan sikap Faris keluar semua. Aku cerita tentang telat pulangnya, HP yang selalu dikunci, dan pesan-pesan aneh yang sempat kulihat. Nisa dengerin dengan sabar. Setelah aku selesai, dia tarik napas panjang. Lo harus pastiin dulu. Jangan-jangan dia cuma stres kerjaan atau ada tekanan dari atasan. Tapi, kalau lo merasa ada yang beda, jangan diabaikan juga. Aku mengangguk pelan. Aku tahu maksudnya. Tapi rasanya susah untuk tenang. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian. Curhat ke mama beberapa hari setelah itu, aku nelpon mama. Aku cerita apa adanya. Tentang Faris, tentang kehamilan, tentang perasaanku yang mulai goyah. Mama dengerin dengan sabar. Lalu dia bilang, kamu harus bicara baik-baik sama dia. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jangan gegabah. Lu lagi hamil, jangan sampai stres. Aku dengarkan nasihatnya. Tapi malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi. Aku nggak tahu lagi harus percaya atau tidak. Aku hanya ingin semua ini jelas. Dingin yang mulai menggigit pada titik ini, suasana rumah kami mulai dingin. Ngobrol jadi jarang. Sentuhan fisik hampir nggak ada. Malam-malam biasanya diisi dengan diam. Aku tidur duluan, dia pulang larut, lalu bangun pagi tanpa saling sapas. Aku coba ajak dia ngobrol. Tapi setiap kali aku coba, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau langsung masuk ke kamar. Ada dinding tak terlihat yang mulai berdiri di antara kami, dan aku mulai merasa bahwa aku bukan prioritas utamanya lagi. Bayiku tetap yang paling penting, meskipun begitu, satu hal yang tetap kujaga adalah fokusku pada bayiku. Aku nggak boleh terlalu stres. Aku harus tetap sehat untuk janin di dalam perutku.
Aku mulai ikut kelas prenatal bersama calon ibu lainnya. Di situ, aku bertemu dengan banyak wanita yang sedang hamil seperti aku. Ada yang sudah nikah lama, ada yang baru. Ada yang suaminya selalu dampingi, ada juga yang sendirian seperti aku. Dari mereka aku belajar banyak hal, termasuk bagaimana cara tetap kuat meskipun sedang menghadapi ujian rumah tangga. Aku mulai menyadari bahwa aku nggak sendirian, bahwa banyak wanita yang melewati hal yang sama, dan bahwa aku bisa melewati ini, asalkan aku tidak menyerah pada diriku sendiri. Titik balik yang belum datang, tapi sampai di titik ini, belum ada bukti kuat yang bisa membuatku yakin sepenuhnya. Aku masih ragu, masih mencoba melawan paranoia yang muncul di pikiranku. Namun seminggu setelah itu, sesuatu terjadi yang akhirnya mulai mengungkap tabir dari semua kebohongan ini. Hujan deras turun malam itu. Aku sedang sendirian di rumah. Faris belum pulang. Biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi HP-nya masih menyala. Aku duduk di sofa sambil menahan sakit pinggang karena posisi janin yang sepertinya lagi aktif banget. Aku coba telepon dia. Nggak diangkat. 2 kali aku coba, tetap nggak dijawab. Aku mulai merasa gelisah. Bukan cuma karena hujan deras, tapi juga karena firasat buruk yang makin kuat. Ini bukan pertama kalinya dia telat. Tapi entah kenapa, malam ini rasanya beda. Laptop yang tersisa saat itu, laptop Faris tertinggal di meja ruang tamu. Biasanya, dia bawa kemana-mana. Tapi kali ini, dia lupa. Mungkin karena buru-buru atau emang sengaja. Aku awalnya nggak mau buka. Aku nggak suka mengorek-orek barang orang lain. Tapi, rasa penasaranku makin besar. Aku coba buka browser, dan sejarah pencarian langsung terlihat. Pertama, aku lihat beberapa halaman web tentang bisnis, artikel manajemen waktu, sampai situs properti. Nggak ada yang aneh. Sampai aku scroll ke bawah dan melihat sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang. Cara putus hubungan tanpa menyakiti perasaan. Aku diam. Jari-jariku gemetar. Aku klik link itu. Isinya tentang bagaimana cara meninggalkan pasangan dengan baik. Tips-tips komunikasi, bahasa tubuh, sampai alasan-alasan yang tidak menyakitkan. Aku tutup tab itu. Napasku terasa berat. Ada rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku mencoba tenang. Mungkin dia cuma cari tips buat kerjaan. Atau untuk orang lain, tapi dalam hati, aku tahu jawabannya. Foto yang menghancurkan hati aku nggak bisa berhenti. Aku buka folder foto di laptopnya. Awalnya hanya ingin mencari foto kami berdua, biar bisa ngeredain pikiran negatifku. Tapi apa yang kulihat membuat air mata langsung menggenang. Di salah satu folder bernama backup, ada banyak foto. Bukan foto keluarga atau pekerjaan, melainkan foto-foto mesra Faris dengan seorang wanita. Mereka berdua tersenyum, saling berpelukan. Bahkan ada yang berpelukan erat di sebuah kafe. Wanita itu cantik, rambutnya panjang, senyumnya lebar. Mereka berdua tampak bahagia. Seolah-olah mereka punya dunia sendiri. Dunia yang tidak menyertakan aku dan bayiku. Aku menutup mulutku supaya nggak menangis keras. Tapi air mata nggak bisa ditahan. Aku duduk di lantai, memeluk diriku sendiri, berusaha mencerna semua ini. Aku hamil. Aku butuh dukungan. Aku percaya padanya. Dan ternyata, selama ini dia berselingkuh. Konfrontasi yang penuh air mata aku tunggu dia pulang. Jam 11 malam, dia baru datang. Basah kuyup karena hujan. Dia masuk sambil membuka jaketnya. Matanya langsung melihat ke arah laptop yang masih menyala di meja. Wajahnya berubah. Aku ketemu foto-fotonya. Kataku pelan. Suaraku parau. Faris diam. Tidak membantah. Tidak bertanya. Cuman diam. Seperti dia tahu ini akan terjadi. Aku hamil. Aku butuh kamu. Tapi kamu malah... Aku nggak bisa lanjut. Tangisku pecah. Aku berdiri, mendekatinya. Kamu selingkuh? Kamu main belakang? Kamu ngapain aja sama perempuan itu? Faris menunduk. Aku nggak maksud begitu. Lalu maksudnya apa? Kamu pacaran di belakang aku? Dia nggak menjawab. Hanya diam.
seperti dia tahu semua penjelasan akan sia-sia. Ini bukan karena lo. Aku terus menangis. Badanku lemas. Bayiku di dalam perut terasa bergerak cepat. Mungkin karena adrenalinku naik. Aku duduk di sofa. Tanganku menekan perutku seperti mencoba menenangkan si kecil. Faris akhirnya bicara. Ini bukan karena lo, Laila. Ini karena aku. Oh, jadi ini semua salah kamu? Bukan salah aku. Aku tertawa sinis. Terus kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa sekarang, saat aku sedang hamil dan butuh kamu? Dia nggak bisa menjawab. Dia cuma bisa menatapku dengan tatapan kosong. Aku merasa seperti boneka yang dilempar ke udara, lalu jatuh tanpa ada yang menangkap. Wanita. Itu siapa? Beberapa jam setelah itu, aku mencoba tenang. Meski susah, aku harus tahu siapa wanita itu. Aku tanyakan nama, pekerjaan, kapan mereka mulai dekat. Faris akhirnya menjawab, namanya Dinda, teman kantor lamanya. Mereka reuni beberapa bulan lalu kontak-kontak, lalu semakin dekat. Entah gimana, dari situ hubungan mereka berkembang. Berapa lama ini udah berlangsung? Tanyaku. 4 bulan. Aku menelan ludah. 4 bulan. Artinya, sejak awal kehamilanku, dia udah berselingkuh. 4 bulan. Selama itu pula, dia berpura-pura mencintaiku. Rumah yang terasa asing setelah itu, kami nggak bicara banyak. Aku minta dia tidur di ruang tamu. Aku nggak sanggup melihat wajahnya. Aku masuk kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu menangis sampai pagi. Besoknya, suasana rumah terasa sangat asing. Seperti bukan rumahku lagi. Seperti tempat yang dipenuhi dusta dan kepalsuan. Faris mencoba bicara pagi itu. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku memotong. Lu nggak bermaksud menyakitiku. Lu selingkuh saat aku hamil, Faris. Saat aku butuh kamu. Apa lu pikir ini cuma kesalahan kecil yang bisa dimaafin? Dia diam lagi. Tapi kali ini, matanya basah juga. Seperti dia sadar betul betapa parahnya semua ini. Aku harus bertahan untuk bayiku meskipun aku ingin sekali menendangnya keluar. Aku tahu aku nggak boleh emosional. Aku hamil. Aku harus tenang demi bayiku. Aku bilang, aku nggak bisa terima ini sekarang. Tapi aku juga nggak bisa mikirin masa depan kita hari ini. Aku butuh waktu. Tapi tolong jangan ganggu aku dulu. Biarin aku tenang. Faris mengangguk. Dia keluar rumah tanpa pamit. Sejak hari itu, kami hidup seperti 2 orang asing di bawah atap yang sama. Dia pulang, makan, lalu pergi lagi. Aku hanya diam. Aku fokus pada bayiku. Aku nggak boleh stres. Aku nggak boleh menyerah. Tapi di balik itu semua, hatiku hancur berkeping-keping. Dan di bab 4, semuanya akan berubah. Faris resmi mengajukan perceraian. Aku masih ingat hari itu seperti mimpi buruk yang nggak bisa dibangunkan. Cuaca mendung. Angin bertiup pelan tapi menusuk tulang. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku panduan persalinan sambil menahan rasa sakit di punggungku yang mulai sering nyeri. Perutku sudah besar. Usia kehamilan hampir 8 bulan. Tinggal beberapa minggu lagi bayiku akan lahir. Faris pulang agak siang. Biasanya kalau dia pulang cepat, suasana rumah jadi lebih hidup. Tapi hari itu beda. Dia masuk tanpa suara, tanpa sapas. Bahkan matanya nggak menyentuh wajahku. Dia duduk di seberangku, menatap lantai. Lama, aku menutup buku itu. Ada apa? Faris menghela napas panjang. Laila, kita harus bicara. Aku langsung merasakan firasat buruk. Jantungku mulai berdebar. Tapi aku coba tenangkan diri. Jangan panik. Mungkin dia cuma mau ngomongin kerjaan atau rencana pasca melahirkan. Bicara tentang apa? Tanyaku pelan. Faris diam lagi. Lalu akhirnya berkata, aku minta maaf. Tapi aku udah mikirin ini dari lama. Aku rasa kita nggak cocok lagi. Aku terdiam. Mati total.
seperti ada sesuatu yang pecah di dalam diriku. Maksud lo, aku pengen cerai. Kalimat itu keluar begitu saja. Dingin. Tegas. Seperti tidak ada penyesalan sama sekali. Bom yang meledak dalam diam aku nggak langsung nangis. Nggak langsung marah. Hanya diam. Memandanginya. Seolah-olah aku sedang mencari kebohongan di balik kata-katanya. Lu bercanda? Tanyaku. Faris geleng kepala. Enggak, ini serius. Aku bangun dari kursi. Perutku besar, tapi aku tetap berdiri. Kita baru aja lewatin semua ini. Lu selingkuh, lu janji bakal perbaiki diri. Dan sekarang lu malah pengen cerai? Faris menjawab pelan. Aku udah nggak punya perasaan lagi, Laila. Maaf banget. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku tertawa getir. Pura-pura? Selama ini lu cuma pura-pura sayang sama aku? Pura-pura bahagia? Pura-pura senang karena aku hamil anak lo? Dia nggak jawab. Cuma diam. Matanya takut menatapku. Ini bukan tentang kita lagi. Aku mengusap air mata yang mulai turun. Lo mikirin bayi ini nggak? Ini anak lo juga. Dia belum lahir aja. Lo udah ninggalin kami. Faris menunduk. Aku nggak siap jadi ayah. Aku terkekeh sinis. Sekarang lo bilang gitu. Setelah 8 bulan kehamilan, setelah aku susah payah jaga badan, makan sehat, istirahat cukup, supaya bayi ini sehat. Sekarang lo bilang nggak siap jadi ayah. Aku nggak bisa diam. Aku berjalan mondar-mandir, meski gerakanku lambat karena perutku yang besar. Aku merasa seperti diseret ke jurang tanpa dasar. Lo tinggal aja, seruku. Aku nggak butuh lo lagi. Aku bisa besarkan anak ini sendiri. Faris diam. Lalu katanya, aku udah urus suratnya. Besok sidang pertama. Aku membeku. Apa? Iya, aku udah ajukan gugatan cerai. Aku menatapnya. Betapa dinginnya hati orang yang dulu ku percaya sepenuh hati. Betapa mudahnya dia melepaskan semuanya. Rumah yang kosong. Meskipun masih ada setelah itu, Faris pergi. Dia nggak pamit. Cuma ambil tas, lalu keluar rumah. Aku duduk di lantai. Sendirian. Di tengah rumah yang seharusnya penuh harapan. Tapi, kini terasa kosong. HP-ku berdering. Mama nelpon. Aku angkat, tapi cuma bisa menangis. Mama langsung tahu ada yang salah. Ada apa, Nak? Tanyanya lembut. Aku hanya bisa bisik, Faris, minta cerai. Mama langsung datang ke rumah. Dia menemani aku semalaman. Memberiku minum teh hangat. Memelukku erat. Menyuruhku untuk tetap kuat. Ayah manapun boleh pergi, tapi kamu nggak boleh menyerah. Anakmu butuh ibunya, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu Mama benar. Tapi rasanya berat. Sangat berat. Aku harus bangkit. Untuk anakku beberapa hari setelah Faris pergi, aku mulai belajar menerima kenyataan. Aku nggak bisa ubah keputusannya. Aku nggak bisa paksa dia bertahan. Yang bisa aku lakukan hanyalah fokus pada bayiku. Aku mulai menata ulang hidupku, membersihkan rumah, mengatur uang tabungan, mencari pekerjaan tambahan dari rumah. Aku nggak bisa bergantung pada siapa-siapa lagi. Bayiku terus aktif di dalam perut. Setiap kali dia menendang, aku tersenyum. Walaupun sedih, aku bersyukur masih punya dia. Dalam hati, aku berjanji, aku nggak akan biarkan kamu merasakan ketidakpastian seperti ini. Aku akan jadi ibu yang kuat. Aku akan kasih kamu dunia yang baik, meskipun papamu pergi. Titik awal kehidupan baru sidang perceraian berjalan lancar. Faris nggak pernah hadir. Surat cerai resmi sampai di tanganku 2 bulan kemudian. Aku menjadi mantan istri dari orang yang dulu kupuja. Tapi aku juga menjadi seorang ibu tunggal yang siap melawan dunia demi anaknya. Aku mulai menjual masakan rumahan secara online. Awalnya cuma dari tetangga dan teman dekat. Tapi lambat laun, pesanan meningkat. Aku mulai menemukan tujuan hidupku kembali. Dan di bab 5, kamu akan lihat bagaimana aku mulai bangkit dari keterpurukan. Bagaimana dari seorang korban, aku berubah menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Aku masih ingat hari pertama aku memutuskan untuk tidak menangis lagi. Udah 2 bulan sejak Faris pergi.
Surat perceraian resmi sudah tiba di tanganku. Statusku sekarang, mantan istri, single mom, ibu dari seorang bayi yang belum lahir. Saat itu, aku duduk di teras rumah sambil menyusui bayiku yang baru saja lahir. Dia cantik banget, pipinya gembul, matanya bulat besar, rambutnya lembut seperti kapas. Aku namakan dia Naura, artinya cahaya, karena dialah cahaya di tengah gelapnya hidupku. Aku sadar, aku nggak bisa terus-terusan bersedih. Nggak ada waktu untuk meratapi nasib. Aku harus bertindak. Untuk Naura. Ide awal. Masakan rumahan. Yang bisa. Jadi uang pertama kali ide itu muncul saat tetangga sebelah nelpon dan nanya, "Laila, lu masak siomay kemarin? Enak banget. Kalau besok bikin lagi, boleh pesen nggak?" Aku langsung senyum. Aku bilang iya. Besoknya, aku masak siomay lagi, lalu antarkan ke tetangga itu. Setelah itu, beberapa tetangga lain mulai ikutan pesan. Ada yang nanya soal dimsum, ada juga yang pengen bubur ayam atau nasi uduk. Dari situ aku mulai mikir, kenapa nggak aku jual aja secara online? Aku buat akun Instagram khusus bernama Laila Masak. Aku upload foto masakan dengan caption sederhana, bubur ayam hangat buatan sendiri, tanpa MSG, bisa delivery, order via WA. Tidak banyak yang like atau komen, tapi dalam seminggu, aku udah dapat 10 pesanan. Lumayan lah, buat awal-awalan. Belajar online dari HP bekas uang hasil jualan pertama aku pakai buat beli HP second biar bisa kelola orderan lebih mudah. Aku juga download aplikasi pelatihan bisnis gratisan dari YouTube dan Google. Mulai dari cara packing makanan, manajemen stok bahan, sampai tips branding ala UKM. Aku juga join grup WhatsApp ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha sendiri. Di situ aku belajar banyak hal. Bahkan ada satu mama yang ngasih tips, kalau mau berkembang, jangan cuma jualan biasa. Kamu harus punya nilai tambah. Misalnya, kamu fokus pada masakan sehat tanpa micin atau masakan ala rumahan untuk pekerja shift malam. Aku langsung tertarik. Aku ubah strategi pemasaran. Aku tulis deskripsi produk lebih detail. Aku tambahkan kalimat seperti, masakan ala rumahan, layaknya masakan ibu sendiri. Tanpa pengawet, tanpa micin, aman untuk anak-anak. Bisa request menu bebas gluten laktosa. Dan hasilnya, pesanan mulai meningkat. Perkembangan yang tak diduga 4 bulan setelah aku mulai, omzetku naik drastis. Aku bahkan sempat kewalahan karena permintaan melebihi kapasitasku. Untuk mengimbangi, aku rekrut satu asisten dari tetangga. Namanya Mira, janda muda yang punya anak 1 juga. Kami kerja bareng. Aku yang masak dan handle orderan. Mira yang bantu packing dan delivery. Kami bagi hasil 50-50. Aku juga mulai upgrade peralatan dapur. Beli rice cooker baru, panci besar, kompor gas portable. Aku sewa motor bekas buat antar pesanan lebih cepat. Dan ya ampun. Rasanya kayak mimpi. Aku, mantan istri yang dikhianati, sedang menjalankan bisnisku sendiri. Tanpa suami. Tanpa bantuan siapa-siapa. Cuma aku dan Naura. Kursus manajemen and strategi marketing setelah usahaku stabil, aku mulai ingin berkembang lebih jauh. Aku daftar kursus online tentang manajemen bisnis dan strategi marketing. Bayarnya pakai tabungan darurat, tapi aku yakin ini investasi penting. Di kursus itu aku belajar cara membuat SOP, Standard Operating Procedure, teknik promosi di media, sosial bagaimana membuat brand image yang kuat, cara negosiasi harga dengan supplier dan, yang paling penting, bagaimana menjadi pemimpin yang baik meski hanya memiliki tim kecil. Ilmu-ilmu itu langsung aku terapkan. Aku buat SOP untuk dapur kami. Aku buat template invoice. Aku optimalkan feed Instagram. Bahkan aku pasang iklan di Facebook Ads buat menjangkau calon pembeli lebih luas. Hasilnya, omzet naik lagi. Dalam waktu 6 bulan, jumlah pesanan hampir 3 kali lipat dari awal. Dunia kami berdua meskipun sibuk, aku tetap prioritaskan Naura. Aku selalu pastikan dia tidur cukup. Makannya teratur. Dan waktu bermainnya nggak terganggu. Aku sering bawa dia ke dapur sambil dia main di playmat. Kadang-kadang dia nangis pas aku lagi masak, tapi aku selalu usahakan berhenti sebentar buat peluk dan tenangkan dia.
aku juga nggak pernah lupa bersyukur. Setiap kali lihat Naura tersenyum, aku merasa semua pengorbananku nggak sia-sia. Benih kesuksesan mulai tumbuh di akhir tahun pertama usahaku. Aku udah bisa membuka gerai kecil di depan rumah. Tempatnya nggak besar, cuma 3x3 meter. Tapi cukup buat display makanan, tempat customer ambil pesanan, dan area duduk kecil buat yang mau makan di tempat. Aku kasih nama gerainya Warung Naura, biar sekalian promo nama anakku. Aku bahkan mulai terima kerja sama catering dari kantor-kantor di sekitar Bekasi. Ada yang pesan untuk acara meeting, ulang tahun kantor, sampai acara syukuran. Aku nggak nyangka. Dulu aku cuma seorang istri yang diselingkuhi. Sekarang aku owner dari usaha kuliner kecil yang punya potensi besar. Dan di bab 6, semuanya akan berubah lagi. Karena aku akan mulai ketemu sama orang-orang dari masa lalu yang bakal menguji segalanya. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin aja. Matahari belum terlalu tinggi. Udara pagi masih sejuk. Aku sedang sibuk mempersiapkan pesanan catering besar untuk sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Timur. Ini kali pertama aku dapat order sebesar ini. Dan itu bukan cuma sekadar angka uang, tapi juga prestis. Warung Naura akhirnya diakui secara profesional. Panggilan yang mengubah segalanya. Saat aku sedang mengatur stok bahan dapur, HP-ku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi tetap angkat. Assalamualaikum, Mbak Laila. Iya, saya sendiri. Ada apa? Saya dari bagian pengadaan Hotel Grand Sentosa. Kami tertarik kerja sama jangka panjang dengan Bapak Ibu. Bisakah kami datang langsung ke lokasi untuk negosiasi lebih lanjut? Aku senyum-senyum sendiri. Iya tentu, silakan saja. Setelah telepon selesai, aku langsung kabari Mira. Kita kedatangan tamu penting nih. Dia ikutan senang. Wah, maju banget. Ya usaha kita. Kami berdua bahagia. Ini langkah besar. Langkah menuju sesuatu yang lebih serius. Tapi, kami nggak tahu bahwa di balik kesempatan emas itu, ada bayangan masa lalu yang siap menghantui. Kedatangan mantan supplier 2 hari setelahnya, tim dari hotel benar-benar datang. Mereka membawa proposal dan ingin melihat langsung proses produksi. Kami ajak mereka keliling dapur, tunjukkan SOP, contoh menu, sampai cara packing dan delivery. Sebelum mereka pergi, salah satu stafnya bilang, "Oh iya, Mbak, sebenarnya kami bekerja sama dengan beberapa supplier untuk bahan baku. Salah satunya adalah PT, Mitra Jaya Perkasa. Kalau bisa, kami harap Bapak Ibu mau tetap menggunakan supplier ini agar sistem logistik kami nggak berubah." Aku manggut-manggut. Oke, nggak masalah. Asalkan harganya kompetitif dan kualitasnya bagus. Mereka pamit. Aku dan Mira kembali ke dapur. Tapi sore itu, aku cek nama supplier tersebut di Google. Dan jantungku langsung berdebar. PT, Mitra Jaya Perkasa. Itu adalah perusahaan milik Faris. Syok yang datang. Tanpa peringatan aku nggak percaya. Aku ketik ulang. Cari informasi tambahan. Sampai akhirnya, foto profil perusahaan itu muncul. Wajah pria berjas biru gelap, rambut rapi, senyum manis. Faris. Aku rasakan dadaku sesak. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungku. Aku duduk di kursi. HP-ku gemetar di tangan. Faris. Masih punya bisnis. Masih aktif. Bahkan menjadi mitra resmi Hotel Bintang 5. Aku sempat mikir, apakah ini kebetulan? Atau dia sengaja cari jalan supaya bisa ketemu aku lagi? Keputusan yang berat aku nggak langsung ambil keputusan. Aku butuh waktu untuk mikir. Aku ngobrol dengan Mira dan Mama. Aku nggak yakin harus gimana, kataku pelan. Kalau terima kerjasama ini, artinya aku bakal ketemu dia lagi. Dia pasti tahu kalau aku yang punya tempat ini. Mira bilang, tapi ini bisnis, Kak. Harus profesional. Lu nggak harus deket-deket dia. Tapi Mama bilang, tapi kamu harus pastikan kamu kuat. Kalau sampai lo emosional, ini bisa jadi bumerang buat usaha lo. Aku diam. Mikir. Bener juga. Ini bukan soal perasaan. Ini soal bisnis. Tapi aku nggak bisa pura-pura bahwa ini cuman urusan dagang biasa. Surat singkat dari manajemen hotel beberapa hari setelah kunjungan tim hotel. Aku terima email dari pihak pengadaan.
Isinya singkat, kami sudah lihat operasional Anda. Sangat baik, kami setuju untuk kerjasama. Namun, untuk efisiensi logistik, kami akan menghubungi PT, Mitra Jaya Perkasa untuk suplai bahan baku. Mohon Anda tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Aku baca email itu berkali-kali. Setiap kalimat terasa menusuk. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini tentang masa lalu yang enggak mau pergi begitu saja. Pertemuan yang tak bisa dihindari seminggu kemudian, HP-ku berdering. Nomor asing. Aku angkat. Laila, aku langsung tahu suara itu. Dingin. Tenang. Tapi membuat bulu kuduku merinding. Ini, Faris. Aku diam. Nggak langsung jawab. Gue minta maaf dulu kalau telepon begini. Tapi gue baru tahu kalau lo yang punya tempat ini. Gue pengen ketemu. Hanya untuk negosiasi kerjasama. Nggak lebih. Aku tarik napas panjang. Besok jam 10, di kantor pusat. Jangan telat. Aku tutup telepon tanpa jawaban. Besok, aku akan bertemu dengan mantan suamiku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai direktur operasional dari bisnisku sendiri. Dan aku akan menunjukkan padanya siapa aku sekarang. Beraduk. Jantungku berdebar nggak karuan. Padahal hari ini bukan hari pertama aku negosiasi kerja sama besar. Banyak sudah supplier dan klien yang pernah datang ke kantor pusat warung Naura. Tapi hari ini, beda. Hari ini, mantan suamiku akan datang. Faris, orang yang dulu menyakitiku. Yang meninggalkanku saat aku sedang hamil tua. Yang bahkan nggak hadir di hari kelahiran anaknya sendiri. Dan sekarang, dia akan masuk ke ruangan kerjaku sebagai tamu bisnis. Aku tarik napas panjang. Mandi cepat. Pakai baju rapi. Rambut disanggul. Sederhana. Makeup tipis. Biar terlihat profesional. Biar terlihat seperti wanita yang enggak lagi digerogoti emosi masa lalu. Mira masuk ke ruanganku sebelum jam 9. Kamu siap? Tanyanya pelan. Aku angguk. Iya, siap. Dia tersenyum. Jangan biarkan dia mengganggu kamu. Kamu pemimpin di sini. Dia cuma tamu. Aku balas senyumnya. Iya, aku tahu. Jam menunjukkan pukul 10, jam menunjukkan pukul 10 tepat. Mira masuk ke ruanganku. Dia udah datang, katanya. Aku diam sejenak, lalu jawab. Suruh tunggu di ruang meeting. Saya ke sana dalam 5 menit. Mira pamit. Aku ambil map dokumen. Catatan kerjasama, daftar harga, SOP pengadaan. Semua aku siapkan rapi. Ini bukan soal dendam. Ini soal bisnis. Tapi hati kecilku berkata lain. Ini juga tentang harga diri. Faris masuk dengan senyum lama. Aku masuk ke ruang meeting. Faris duduk di ujung meja. Rambutnya masih sama rapi seperti dulu. Jas biru gelap, wajahnya tenang. Seperti biasa. Saat melihatku, matanya membesar. Bibirnya membuka sedikit. Kaget. Laila? Aku duduk di kursi seberangnya dengan tenang. Ya, ini kantorku. Selamat datang. Faris masih belum bisa percaya. Matanya naik turun menelusuri wajahku, melihat jas yang kupakai. Logo perusahaan di atas meja, foto produk di dinding. Aku gak nyangka ini tempatmu. Aku tersenyum tipis. Memang kenapa? Kira-kira siapa yang bakal punya usaha ini kalau bukan aku? Faris diam. Ada rasa malu di wajahnya, atau mungkin penyesalan. Negosiasi yang dingin tapi profesional. Aku mulai pembicaraan. Gue udah lihat proposal kerja sama dari hotel. Gue setuju kalau kita lanjut. Tapi ada satu hal yang harus lo tahu. Faris mengangguk. Apa itu? Aku letakkan map di atas meja. Gue nggak mau kerja sama langsung dengan PT Mitra Jaya Perkasa. Kami akan cari supplier baru. Faris terkejut. Kenapa? Kami selama ini selalu bekerja sama dengan hotel itu. Harganya kompetitif, kualitas bagus. Aku tatap matanya. Lo mikir gue nggak tahu kalau itu perusahaan lo? Faris diam lagi, lalu menghela napas. Oh, jadi lo udah tahu? Iya, dan gue nggak mau ada konflik kepentingan, apalagi konflik personal. Kata-kata yang bikin dia tersadar. Faris mencoba meyakinkanku. Laila, ini cuma urusan bisnis.
Lo bisa profesional kan? Kita nggak perlu bawa-bawa masa lalu. Aku tersenyum. Lo bilang gitu karena lo pikir gue masih perempuan lemah yang bisa lo tinggalin begitu aja. Faris menunduk. Aku lanjutkan. Dulu, lo ninggalin gue pas gue sedang hamil. Lo pergi tanpa alasan jelas. Lo bahkan nggak pernah nanya kabar Naura. Sekarang, lo datang ke sini hanya karena bisnis? Faris menggeleng. Bukan cuman karena itu. Lalu, karena apa? Ingin lihat gue susah? Ingin lihat gue gagal? Atau justru ingin merasa penting lagi di hidup gue? Faris nggak menjawab. Dia cuma bisa menatap lantai. Dingin. Tapi tegas aku tutup map dokumen itu. Pertemuan ini selesai. Kami akan cari supplier lain. Tolong jangan ganggu kami lagi. Faris bangkit. Tapi Laila, aku berdiri. Kalau lu pengen ketemu gue, lagi, jangan karena bisnis. Datanglah sebagai ayah dari Naura. Tapi sampai sekarang, lu belum layak jadi ayahnya. Faris menelan ludah. Dia tahu aku benar. Dia keluar dari ruangan tanpa pamit. Mira masuk beberapa detik kemudian. Selesai? Tanyanya. Aku angguk. Iya, selesai. Akhir dari masa lalu, setelah Faris pergi, aku duduk kembali di ruanganku. Menatap langit-langit, merasakan udara yang lebih ringan. Aku nggak merasa puas. Aku juga nggak merasa marah. Hanya lega. Aku sudah menunjukkan padanya siapa aku sekarang. Bukan istri yang bisa dia tinggalkan. Bukan perempuan yang bisa dia abaikan. Aku adalah wanita yang bangkit dari keterpurukan. Ibu dari seorang putri cantik. Owner dari sebuah usaha yang berkembang pesat. Dan aku tidak akan pernah menjadi milik orang yang dulu tak pernah menghargai arti cinta sejati. Di bab 8, kita akan melihat bagaimana Faris pulang dengan perasaan hancur dan malu. Bagaimana dia mencoba memperbaiki hubungan dengan Laila, tapi semuanya sudah terlalu terlambat. Faris keluar dari kantor warung Naura tanpa pamit. Matanya berkaca-kaca, langkahnya terasa berat. Jaket biru gelap yang dia kenakan terasa seperti beban tak terlihat yang menempel di tubuhnya. Dia jalan pelan, sampai akhirnya berhenti di depan pagar besi kantor itu. Dia menarik napas panjang, mengusap wajahnya, mencoba mengembalikan dirinya ke dunia nyata. Tapi rasanya seperti mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Laila, mantan istrinya. Perempuan yang dulu dia tinggalkan saat sedang hamil tua. Istri yang pernah dia janjikan cinta selamanya, tapi malah dia khianati. Dan sekarang, dia hanya bisa memandang dari kejauhan. Penyesalan yang datang terlambat. Faris masuk ke mobilnya, menyalakan mesin. Tapi dia tidak langsung pergi. Dia diam di dalam mobil selama beberapa menit. Matanya tetap tertuju pada gedung kantor tempat Laila bekerja. Dia masih ingat masa lalu. Wajah Laila yang dulu selalu tersenyum, suara tawanya yang ringan. Caranya memasak bubur ayam favorit mereka. Caranya memeluk erat setiap kali dia pulang kerja. Dan semua itu dia sia-siakan. Aku bodoh, pikirnya. Benar-benar bodoh. Dia baru sadar betapa berharganya Laila ketika melihatnya duduk di balik meja direktur operasional, bicara dengan tenang dan tegas. Bukan istri lemah yang bisa dia abaikan, tapi wanita kuat yang bahkan tanpa bantuannya pun bisa hidup lebih baik. Dia menyesal, tapi sayangnya, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Telepon yang tak dijawab. Setelah sampai di rumah, Faris mencoba nelpon Laila. HP-nya berdering beberapa kali, tapi tidak dijawab. Dia coba SMS. Laila, aku minta maaf. Aku nggak maksud menyakitimu lagi. Aku cuma ingin ketemu. Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan. Tidak ada jawaban. Beberapa jam kemudian dia coba nelpon lagi. Masih tidak dijawab. Dia mulai panik, tapi juga sadar. Dia sendiri yang membuat Laila menjadi dingin padanya. Dia tidak berhak mendapatkan jawaban instan. Rumah kosong tanpa arti. Faris duduk di ruang tamu apartemennya. Tempat itu besar, mahal, dekorasinya mewah, tapi rasanya kosong. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara bayi, tidak ada Laila yang menyambutnya pulang. Hanya kesunyian yang menusuk. Dia membuka laptop, membuka media sosial Laila.
Melihat foto-foto warung Naura, foto produk, testimoni pelanggan, sampai foto Laila bersama Naura, anaknya sendiri, putrinya. Sejak perceraian, dia belum pernah menjenguk. Dia bahkan gak pernah nanya kabarnya. Dan sekarang, melihat senyum anak itu di layar laptop, hatinya pecah. Kenapa aku begini? Bisiknya sendirian. Mencari jawaban dari orang lain keesokan harinya, Faris nekat datang ke rumah Mama Laila. Dia tidak memberi kabar sebelumnya, hanya ingin bertemu dan mungkin mendapat sedikit informasi tentang Laila dan Naura. Mama, Laila membukakan pintu. Melihat Faris, ekspresi wajahnya langsung berubah. "Lu mau apa?" Faris menunduk. "Saya cuma mau tanya, gimana kabar Laila dan Naura?" Mama Laila diam sejenak, lalu jawab, "Lu baru nanya sekarang? Lu ninggalin mereka berdua. Lu gak pernah peduli sama cucuku. Dan sekarang, lu tiba-tiba datang untuk nanya kabar." Faris menelan ludah. Saya menyesal, Bu. Penyesalanmu gak bisa ganti waktu yang hilang. Lu gak lihat putrimu lahir. Lu gak lihat dia pertama kali jalan. Lu gak lihat dia bilang papa pertama kali. Dan sekarang, lu pengen ketemu? Untuk apa? Faris diam. Dia gak punya jawaban. Mama Laila lanjut. "Kalau lu pengen ketemu Naura, lu harus izin sama Laila dulu. Dan kalau lu masih peduli, lu harus tunjukkan. Bukan cuma omongan doang." Faris mengangguk. "Iya, saya mengerti." Hujan di hatinya Faris pulang dengan kepala kosong. Dia merasa seperti orang asing di dunia yang pernah dia tinggalkan. Dia ingin kembali, ingin memperbaiki segalanya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara meminta maaf kepada seseorang yang sudah kamu lukai sedalam ini? Bagaimana cara merebut kembali hati seseorang yang bahkan sudah tidak menganggapmu penting lagi? Titik balik yang telah dimulai beberapa hari setelah itu, Faris mulai mencoba menghubungi teman-teman Laila secara diam-diam. Dia mencoba mencari tahu apakah Laila masih membuka pintu untuk rekonsiliasi. Tapi jawabannya selalu sama. Laila udah move on. Lu nggak ada di hidup mereka lagi. Lebih baik lu biarin mereka tenang. Akhirnya Faris menyadari satu hal. Dia tidak bisa mengambil kembali Laila sebagai pasangan. Tapi mungkin dia masih bisa menjadi ayah yang baik untuk Naura. Jika Laila mengizinkannya. Di bab 9, kita akan melihat bagaimana Laila mulai bangkit lebih tinggi. Bagaimana dia menjadi inspirasi bagi banyak wanita dan bagaimana hidupnya semakin stabil dan penuh makna. Hidupku mulai tenang setelah pertemuan dengan Faris. Aku nggak merasa lega atau puas, tapi aku merasa bahwa masa lalu itu sudah benar-benar selesai. Aku nggak lagi menunggu dia kembali atau memohon perhatiannya. Aku udah punya haluan sendiri, dan kali ini aku berjalan lurus tanpa looking back. Warung Naura makin berkembang. Kami udah buka cabang di 2 tempat, satu di Bekasi dan satu di Depok. Tim kami juga bertambah jadi 6 orang, termasuk Mira dan aku. Kami bahkan mulai ekspansi ke layanan catering acara besar, seperti pernikahan dan gathering perusahaan. Tapi, yang paling bikin aku bahagia bukan soal bisnis, tapi saat aku sadar bahwa aku bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Artikel viral yang mengubah segalanya pertengahan tahun itu, aku dapat kabar dari sahabatku, Nisa. "Lo viral, Kak?" Aku bingung. Viral? Aku ngapain? Ada artikel di salah satu media lifestyle tentang single mom yang sukses bangun usaha kuliner dari nol. Foto lo ada di situ. Judulnya, "Ditinggal suami saat hamil, ibu ini bangkit jadi pengusaha sukses." Aku langsung buka link artikel itu. Betapa terkejutnya aku melihat foto-foto warung Naura, penjelasan tentang perjalanan hidupku, sampai kutipan wawancara singkat dengan Mira. Aku nggak tahu kalau wartawan itu datang untuk liputan. Mereka bilang cuma mau ambil foto produk. Ternyata mereka diam-diam mengambil cerita hidupku. Artikel itu langsung viral. Dibagikan ribuan kali. Komentar positif membanjiri kolom komentar. Banyak ibu-ibu yang tulis, "Saya menangis baca ini. Saya juga dikhianati suami, tapi sekarang saya semangat lagi. Semoga Allah ganti semua air mata Ibu Laila dengan kebahagiaan."
Terima kasih telah menginspirasi saya. Saya mau coba mulai usaha dari rumah juga. Aku baca semua komentar itu sambil menahan air mata. Aku nggak pernah menyangka bahwa kisah kesedihan dan keterpurukan yang aku alami bisa menjadi harapan bagi orang lain. Komunitas ibu rumah tangga mandiri beberapa minggu setelah artikel itu terbit, banyak ibu-ibu yang DM aku di Instagram. Mereka nanya tips mulai usaha dari rumah. Ada yang masih dalam proses perceraian, ada yang baru saja ditinggal suami, ada juga yang sekadar ingin punya penghasilan tambahan. Aku mulai merasa bahwa ini bukan hanya soal bisnisku, tapi juga soal misi hidupku, membantu sesama ibu rumah tangga yang ingin bangkit. Jadi, aku putuskan untuk membuat sebuah komunitas online bernama Ibu Rumah Tangga Mandiri. Awalnya cuma grup WhatsApp kecil, tapi lambat laun jumlah anggotanya mencapai ratusan. Di dalam grup itu, kami saling berbagi pengalaman, tips bisnis, resep masakan, sampai curhat-curhat pribadi. Aku juga adakan sesi live di Instagram setiap bulan dengan topik-topik seperti cara mulai usaha tanpa modal besar, bagaimana atur waktu antara anak dan bisnis, strategi pemasaran untuk UKM rumahan. Dan setiap kali aku bicara, aku selalu ingatkan satu hal. Kita bukan korban. Kita adalah wanita kuat yang punya potensi lebih dari yang kita kira. Pelatihan gratis and workshop offline. Setelah beberapa bulan eksis secara online, aku mulai adakan workshop offline. Tempatnya di aula kecil dekat Bekasi. Peserta cukup membayar biaya konsumsi, selebihnya gratis. Di workshop itu, aku ajarkan dasar-dasar membangun usaha rumahan. Memilih jenis usaha yang cocok teknik promosi di media sosial, manajemen stok dan keuangan packing, dan delivery bagaimana tetap produktif meski harus mengurus anak. Banyak peserta yang pulang dengan semangat baru. Bahkan ada yang langsung mulai usaha bubur ayam atau frozen food setelah ikut workshop. Aku senang sekali melihat mereka. Mereka seperti versi diriku beberapa tahun lalu. Hanya butuh dorongan kecil untuk mulai berjalan. Hidupku lebih bermakna kalau ditanya apakah aku masih sedih karena dikhianati Faris, jawabannya iya. Aku manusia biasa. Masih punya rasa sakit, rasa marah, dan penyesalan. Tapi sekarang, aku nggak lagi terjebak dalam emosi itu. Aku fokus pada hal-hal yang bisa aku ubah. Aku fokus pada Naura, pada bisnisku, dan pada orang-orang yang ingin aku bantu. Aku nggak perlu balas dendam dengan uang atau kemewahan. Cukup dengan martabat, dengan keberanian, dengan kerja keras. Aku duduk di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Langit sore itu berwarna jingga. Burung-burung terbang pulang ke sarangnya. Udara terasa sejuk meskipun masih musim panas. Naura sedang tidur di dalam kamar. Dia baru saja selesai makan siang dan langsung tertidur lelap. Pipinya merah, napasnya pelan-pelan. Aku perhatikan wajahnya sejenak sebelum keluar ke balkon. Masih sama seperti dulu. Cantik, menggemaskan, dan membuat hati tenang hanya dengan melihatnya. Aku tarik napas panjang, menyadari bahwa hidupku sekarang benar-benar tenang. Hidup kami berdua, Naura udah berumur 4 tahun sekarang. Anaknya aktif banget, suka cerita, dan cepat akrab sama orang. Kadang-kadang kalau dia lagi ngomel karena mainannya rusak, aku ketawa sendiri. Mirip banget sama aku dulu waktu kecil. Kami tinggal di rumah kontrakan yang lebih besar, dekat Bekasi. Ada taman kecil di depan, tempat Naura bisa bermain. Aku juga punya ruangan khusus buat kerja online. HP-ku selalu ramai dengan pesan dari tim warung Naura atau dari anggota komunitas ibu rumah tangga mandiri. Hidupku padat, tapi damai. Nggak ada tekanan dari masa lalu. Nggak ada beban dari orang yang pernah menyakitiku. Aku udah nggak sering mikirin Faris. Kalaupun kepikiran, itu cuma sesekali. Dan rasanya, udah nggak sakit lagi. Bisnis yang stabil and tim yang solid warung Naura sekarang udah punya 3 cabang, termasuk 1 di Jakarta Selatan. Kami bahkan punya website resmi dan aplikasi delivery sendiri. Omzet kami meningkat drastis setiap tahunnya. Timku juga udah semakin solid. Mira masih jadi asisten utamaku, dan sekarang dia udah naik jadi supervisor, operasional. Kami punya SOP yang rapi, sistem HR yang baik, dan semua karyawan merasa nyaman bekerja di sini. Yang paling penting,
Kami tetap menjaga prinsip awal, masakan ala rumahan, layaknya masakan ibu sendiri. Itu janji kami pada pelanggan. Itu nilai yang nggak pernah kami tinggalkan. Komunitas yang terus berkembang, komunitas ibu rumah tangga mandiri, sekarang udah punya ribuan anggota. Kami adakan workshop offline tiap bulan di beberapa kota. Bahkan ada yang sampai Jawa Tengah dan Sumatera. Beberapa anggota komunitas sudah mulai punya usaha sendiri. Ada yang buka warung bubur, ada yang jualan frozen food, ada juga yang jadi reseller produk lokal. Aku bangga banget lihat mereka. Mereka seperti versi diriku beberapa tahun lalu. Tapi sekarang, mereka udah mulai berdiri sendiri. Ada satu pesan dari salah satu anggota grup yang selalu aku ingat. Saya dulunya hanya ibu rumah tangga yang dipermalukan mantan suami. Tapi setelah baca kisah Mbak Laila, saya sadar bahwa hidup saya belum selesai. Sekarang saya punya toko online sendiri. Terima kasih telah memberi saya harapan. Setiap kali baca pesan kayak gitu, air mataku hampir menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Surat terakhir dari Faris beberapa bulan lalu, aku terima surat dari Faris. Bukan lewat email atau WA, tapi surat fisik yang dikirim ke rumah. Isinya singkat. Laila, aku minta maaf. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Aku menyesal atas semua kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku tahu kamu nggak akan pernah memaafkan aku sepenuhnya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bangga lihatmu. Aku senang kamu berhasil. Aku juga senang Naura punya ibu yang hebat. Kalau kamu izinkan, aku ingin kenal lebih dekat dengan dia. Bukan untuk jadi ayahnya, tapi minimal jadi bagian dari hidupnya. Kalau kamu bilang tidak, aku akan mengerti. Terima kasih. Aku baca surat itu berulang-ulang. Tidak marah, tidak sedih. Cuman lega. Aku ambil pensil dan tulis balasan pendek. Faris, aku terima permintaan maafmu. Aku juga senang kamu akhirnya menyadari betapa berharganya hal-hal yang dulu kamu sia-siakan. Naura boleh kenal kamu, tapi kamu harus sabar. Dia butuh waktu untuk percaya. Kamu juga harus tunjukkan bahwa kamu serius. Semoga kamu baik-baik saja. Aku kirim surat itu tanpa emosi negatif. Tanpa dendam. Cuman keikhlasan, dan itulah akhir dari hubungan kami. Bukan dengan amarah, tapi dengan kedewasaan. Akhir yang baru aku kembali menatap langit sore itu. Mentari mulai tenggelam. Cahayanya memancarkan warna oranye yang hangat. Aku tersenyum, merasakan ketenangan yang selama ini aku cari. Aku bukan istri yang dikhianati. Aku bukan wanita yang ditinggalkan. Aku adalah ibu dari seorang putri yang luar biasa. Aku adalah pengusaha yang berjuang dari nol. Aku adalah wanita kuat yang bangkit dari keterpurukan. Dan aku adalah bagian dari harapan banyak orang. Aku menutup mata sejenak, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau ganti air mataku dengan mahkota. Engkau tunjukkan jalanku. Dan aku bersyukur bisa melewati semua ini. Itulah kisah Laila, seorang wanita yang dulu jatuh, disakiti, bahkan dikhianati saat sedang hamil besar. Tapi dari titik terendah itulah, dia berdiri tegak, bangkit. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya. Untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kamu sedang merasakan hal yang sama, ingat ya, kamu nggak sendirian. Ada banyak dari kita yang pernah merasa hancur, kehilangan arah, dan takut untuk melangkah lagi. Tapi lihatlah Laila. Dari korban, dia menjadi wanita kuat. Dari rasa sakit, dia bangun kehidupan barunya sendiri. Dan kamu juga bisa. Aku percaya, kamu punya cerita. Cerita yang layak didengar. Cerita yang bisa mengubah hidup seseorang. Jadi jangan menyerah. Karena setiap akhir cerita selalu membuka pintu. Untuk awal yang baru. Dan kalau kamu ingin terus menemani perjalanan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita berikutnya hanya di Jendela Samping. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kamu selalu dikelilingi oleh cinta, dukungan, dan harapan.